semuanya, selamat datang kembali di dapur Mama Louise. Kali ini saya akan berbagi resep yang pasti enak dan favorit teman-teman juga, yaitu mie pangsit. Mie pangsit ini kalau di Malang disebut dengan cui mie Malang, tetapi di beberapa tempat lainnya ini biasa disebut dengan mie pangsit ya. Yuk, buat semuanya yang menonton video ini jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share. Untuk bahan-bahannya dan cara memasaknya silakan lihat video berikut ini. Semoga bermanfaat. Bahan-bahannya sebagai berikut. Saya pilih mie keriting yang tipis karena biasanya cui mie minyak tipis ya. Bakso kebun jeruk 10 buah dan 5 siung bawang putih, 2 siung untuk daging cincangnya, 2 siung untuk kuahnya, dan 1 siung untuk pangsit rebusnya. Nah, minyak wijen ini juga untuk daging cincangnya, kaldu bubuk juga untuk pangsit rebusnya. Saya gunakan tepung tapioka setengah sendok makan, telur 1 sendok makan, dan juga kulit dimsum. Tidak lupa juga merica dan kaldu ya. Selada, daun bawang, dan juga cabai rawit untuk sambalnya ya, karena mie pangsit itu enak kalau pakai sambal. Nah, ini acarnya saya gunakan cabai rawit, timun, dan bawang merah. Jangan lupa bawang gorengnya. Nih, kita siapkan dahulu ya. Berikut resep detailnya. Sekarang kita siapkan pertama-tama pangsit rebusnya. Saya ambil kira-kira 1 sendok makan atau 100 gram ayam cincangnya. Kita kasih 2 sendok makan minyak wijen dan juga merica. Kita aduk-aduk. Kaldu bubuk juga ya kita berikan. Ini saya gunakan kaldu jamur. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah, sesudah rata, kita siapkan kulit dimsumnya. Nah, campurkan dahulu telur 1 sendok makan. Ya, sesudah rata. Kalau untuk membuat pangsit rebus ini tidak perlu banyak-banyak tepung tapiokanya. Dan tipsnya harus memakai kulit pangsit yang tipis, biar nanti kulit pangsitnya itu lembut, tidak ketebelan. Nah, kita isi sedikit saja dan kita bungkus pangsitnya. Saya ini bikin kira-kira 9 pangsit ya, atau 10 ini. Ya, cukup setengah sendok makan, enggak sampai setengah sih ya. Ya, sedikit saja. Kulit pangsitnya bisa dibasahi dahulu agar lebih mudah dibentuk. Nah, seperti ini. Ini yang paling penting nih untuk mie pangsit, karena ciri khasnya cui mie Malang ini pangsit rebusnya. Sudah siap semuanya. Kita bisa melakukan ini sambil merebus tulang-tulang ayamnya ya. Untuk kuahnya itu cukup 2 siung bawang putih, daging ayam secukupnya, dan juga tulang-tulang ayamnya dikasih kaldu, garam, dan gula secukupnya. Oke, sekarang kita siapkan untuk daging cincangnya. Kalau cumi Malang itu ayamnya itu putih ya,
Jadi dia tidak terlalu pakai kecap. Nah, kita pertama tumis bawang putih sampai wangi kecoklatan. Nah, sesudah wangi, kita bisa memasukkan daging ayamnya yang sudah dicincang tadi ya. Nah, ini kita masukkan. Yang bikin wangi di daging cincangan ini adalah minyak wijen. Jangan lupa ya untuk dikasih minyak wijen, juga kecap asin boleh, merica, garam. Kita masukkan juga. Oke, ini sampai kering dan matang gitu ya, udah terlihat, sambil kita acak-acak agar tidak menggumpal-gumpal sekali dagingnya. Kalau mie ayam Jakarta kan biasanya ini coklat ya ayamnya, kalau ini putih nih. Beda, dan dagingnya ini cincang ya. Kalau mie ayam Jakarta kan potongan-potongan, pakai kulit kadang. Kalau ini pure daging. Nah, sambil diacak-acak gini biar nanti jadi kecil-kecil, tidak menggumpal. Nah, bisa sambil diicip, kalau kurang merica atau garam bisa ditambahkan ya. Kalau kuncinya dalam memasak itu sedikit dulu garamnya, jangan terlalu banyak. Kalau udah keasinan repot, mau nambah daging lagi kalau nggak ada gimana. Mending kurang asin sedikit, baru kalau kurang tinggal tambahkan. Ini kuahnya ya, tadi saya sudah infokan ini ayam potong seadanya saja, bisa 1 potong dengan tulang-tulang. Dan juga kita masukkan minyak wijen 1 sendok makan, bawang putih, dan juga merica. Kita ambil kaldunya di sini. Nanti sesudah matang kita saring biar kuahnya itu bening ya. Merica kalau dirasa kurang boleh ditambahkan. Sesudah matang kuahnya, kita tunggu dingin dan kita saring nanti biar kuahnya itu bening ya. Nah, ayamnya sudah matang, kuahnya sudah matang, tinggal rebus bakso dan pangsit rebus, dan juga mie-nya yang paling utama. Nah, sekarang kita panaskan air untuk merebus bahan-bahan pangsit. Nah, ini pangsitnya dahulu. Nah, pangsit ini bisa macam-macam isinya ya, tapi kalau cui mie sih biasanya ayam. Udang enak juga. Kita tunggu sampai matang. Kalau matang dia nanti kulitnya itu lembut gitu. Nah, sambil rebus pangsitnya kita juga rebus baksonya. Untuk acarnya ya, sambil saya sharing juga resep acarnya. Acarnya itu kita rendam potongan timun, cabai rawit hijau, dan juga potongan bawang ke dalam air yang sudah dicampur dengan gula pasir 2 sendok makan dan dikasih cuka. Kemudian kita simpan
di kulkas. Itu akan awet berapa lama. Jadi bisa kita pakai lagi untuk berapa hari kemudian kalau kita pengen bikin mie pangsit lagi. Dan kalau acar itu kuncinya itu rasa manis dan asam. Kadang tuh ada tuh acar rasanya hanya cuka atau hanya manis atau tidak berasa. Tapi yang benar rasa acar itu adalah dari gula pasir dan juga dari cuka. Jadi manis dan asam. Nah, ini sekarang kita rebus mie-nya ya. Kalau sudah matang, kita tiriskan dan kita siap untuk menghidangkan mie pangsitnya. Nah, mari kita siapkan. Sudah lapar belum? Untuk sambalnya seperti sambal soto dan rawon, cabai-cabai rawit secukupnya, yang merah ya. Kita rebus sampai matang, kemudian kita hancurkan. Nah, ini sudah siap semua ya. Biasanya penataannya adalah selada dahulu. Dan juga kasih minyak secukupnya. Nah, wangi banget nih, wanginya tercium dari wangi pangsitnya, wangi ayamnya. Nah, ini kita masukkan baksonya, pangsit rebusnya, juga daging cincang ayamnya. Siapa suka pangsit nih? Ini halal ya karena dari ayam. Mudah sekali kan? Yang utama juga favorit saya pasti harus ada pangsit goreng. Kalau ini saya beli ya sengaja untuk stok di rumah, pangsit goreng kemasan. Keripik bawang maksud saya. Iya, ini acarnya yang sudah saya bikin. Sudah saya simpan di kulkas. Nah, ini persis banget seperti acar yang ada di Cui Mie Malang atau restoran-restoran Cina gitu. Acarnya juga bisa dipakai untuk nasi goreng, mie goreng, dan lainnya ya. Taburkan juga bawang goreng, daun bawang. Nih keripik bawang ya. Kuahnya biasanya terpisah untuk disajikan agar mie-nya tidak mudah melar. Bodi juga jangan mudah melar. Mie juga dong. Nah, saya taruh lagi bakso dan mie rebusnya di kuah terpisah. Siapa tahu kurang yang makan. Nah, ini udah persis banget sama seperti Cui Mie Malang atau mie pangsit di Surabaya. Yuk, selamat mencoba dan menikmati teman-teman. Jangan lupa kasih sambal biar makin seger. Kalau di sambal saya jarang kasih lagi garam karena cukup di kuahnya ya. Nih. Oke teman-teman, mudah sekali kan? Kalau kita berani mencoba pasti bisa. Saya sih dulu berpikir resep ini ribet, tetapi sesudah mencoba ternyata mudah. Yuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.